Pada zaman dahulu, di suatu pagi, dengan hembusan angin sejuk di daerah Tumapel, terlihat seorang pemuda sedang tergeletak tidur di teras sebuah rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua pun menghampirinya. Mengapa kau tidur di sini? Apa yang terjadi kepadamu? Maaf Tuan, saya tidak sengaja tertidur di sini. Tadi malam saya mabuk berat. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Perkenalkan, namaku Loh Gawe. Oleh karena itu lebih baiknya kita pergi saja ke rumahku. Perkenalkan, saya Ken Arok. Duduklah Ken Arok. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Bilang apa Tuan? Aku sering mendengar namamu. Kau merupakan pemuda gagah dan berani. Namun, aku sering juga mendengar sifat buruk. Jikalau kau mau berubah, aku siap membantu. Aku memiliki suatu tempat yang baik untukmu. Di manakah tempat itu Tuan? Di tempat itu kau akan mengabdi kepada Paduka Tunggul Ametung, pemimpin Tumapel. Dia sedang mencari pengawal pribadi. Aku yakin kau pasti diterima ya. Bagaimana mungkin Tuan bisa seyakin itu? Jangan panggil aku Tuan, panggil saja aku Paman, biar lebih akrab. Baik Paman. Keesokan harinya, Loh Gawe mengajakkan Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Hormat saya, Paduka. Paduka, saya telah menemukan pengawal pribadi yang cocok untuk Paduka. Perkenalkan namanya, Ken Arok Paduka. Suatu kehormatan Paduka, jika hamba menjadi pengawal pribadi Paduka. Aku memang sedang membutuhkan pengawal pribadi. Dan kau tidak perlu khawatir, Ken Arok. Gawe adalah orang kepercayaanku. Maka kau kuterima menjadi pengawal pribadiku. Terima kasih Paduka, hamba berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Dan Dedes, istriku, marilah. Iya Kanda, tunggu sebentar. Duduklah di sini Adinda. Paman, sungguh cantik wanita itu. Emang, tapi kau harus ingat, dia adalah istri sang Paduka Raja. Jadi jangan memandanginya seperti itu. Baik Paman. Ken Arok, perkenalkan, ini istriku, Ken Dedes. Adinda, perkenalkan, ini Ken Arok, pengawal Kanda yang baru. Wah, sungguh tampan pria itu. Kira-kira siapa ya namanya? Kau ini kemana saja? Kau tidak tahu dia siapa? Tidak tahu, emangnya kau tahu? Jelaslah aku tahu. Aku kan selalu tahu banyak hal, apalagi tentang pria setampan itu. Emang namanya siapa? Jangan-jangan kau hanya bercanda saja. Siapa bilang? Aku tahu dia siapa. Dia itu adalah pengawal baru Paduka Tunggul Ametung. Wah, berarti dia akan setiap hari ya di sini. Senangnya. Awas saja ya kalau kamu janji sama dia. Kalian sedang membicarakan apa sih? Sepertinya asik sekali. Oh ya ampun, pekerjaan kalian belum selesai. Bagaimana sih kalian ini? Pekerjaan kalian itu masih banyak. Iya, tenang saja. Kami akan mengerjakannya. Cepat selesaikan. Iya, berisik. Sekelompok dayang tidak sengaja melihatkan Arok sedang mengamati Ken Dedes dengan khusyuk dari kejauhan. Hei, lihatlah, sedang apa ya si teman itu? Kau benar. Sedang apa Ken Arok mengamati yang mulia Ken Dedes dengan tatapan seperti itu? Lihatlah, dia sesekali tersenyum memandang yang mulia. Sepertinya dia jatuh cinta kepada yang mulia Ken Dedes. Sudahlah, kalian ini bicara apa sih? Ayo, lebih baik kita kembali ke dapur. Aku ini kan tampan, gagah, dan juga memesona. Seharusnya aku yang menjadi pemimpin Tumapel, bukan pria yang tua itu. Seharusnya dia mati saja. Ya, mati. Tak butuh waktu lama, Ken Arok beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia tak hanya menjadi pengawal pribadi Tunggul Ametung, tetapi ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Tunggul Ametung. Beberapa hari kemudian, ia menemui Mpuk Gandring, seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Ki, aku mau dibuatkan keris darimu.
Buatkanlah aku keris yang paling sakti yang pernah kau buat. Akan kubayar berapapun harganya. Baiklah anak muda, akan kau buatkan engkau keris yang paling sakti di jagat raya ini. Tapi mungkin waktunya akan lama, 5-6 bulan, baru kau bisa akan mengambilnya. Tidak masalah Ki, yang terpenting kerisnya sesuai dengan keinginanku. Baiklah Ki, aku pamit pergi. Silakan. Tidak. Aku harus menunggu selama 3 bulan lagi untuk menghabisi Tunggal Ametung. Tidak, itu terlalu lama. Aku sudah tidak tahan lagi melihatnya membelaikan Dedes. Aku harus menemui Empu Gading sekarang juga. Ki, bagaimana keris pesananku? Sabarlah wahai anak muda. Sudah ku bilang aku perlu 6 bulan untuk menyelesaikan keris ini. Kau bisa kembali 3 bulan lagi. Tidak Ki, aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku mau keris itu sekarang juga. Sabarlah anak muda. Keris ini belum selesai. Aku tidak peduli. Sempurna atau tidaknya, aku ingin keris itu sekarang juga. Aku ingin menghabisi Tunggal Ametung. Apa? Kau ingin keris ini untuk membunuh Tunggal Ametung? Tidak anak muda. Tidak akan kuperbolehkan kau membunuh dengan keris ini. Apa urusanmu Ki? Cepat serahkan keris itu. Tidak akan kuserahkan keris ini kepadamu wahai anak muda. Akan kurebut keris itu dengan cara paksa. Tidak Kenarok. Tidak. Benar-benar tak tahu malu kau Kenarok. Kelak keris ini akan membunuhmu dan keturunanmu. Camkan itu. Empu Gandring pun meninggal, dan Ken Arok pun meninggalkan jasadnya yang sudah terkujur kaku sendirian, sebelum ada yang melihatnya. Kenarok, apa yang kau bawa itu? Boleh tidak aku melihatnya? Ini keris milikku, sangat sakti. Kau suka? Wah, sangat suka. Boleh tidak aku meminjamnya? Boleh. Benarkah Kenarok? Boleh tidak aku mengaku pada teman-temanku bahwa keris ini milikku? Kumohon Kenarok, aku ingin buat mereka terkesan. Tidak masalah, Kebo Ijo, silahkan saja. Wah, kau sangat baik sekali Kenarok. Terima kasih. Kalau begitu, aku pinjam ya. Orang-orang mengira bahwa keris itu miliknya. Justru itu akan mempermudah rencanaku. Hahaha. Lalu 2 orang gadis berjalan menuju rumah Empu Gandring yang bertujuan akan memesan keris itu. Permisi Ki. Aki, permisi Ki. Kau ada di dalam kan? Pintunya tidak dikunci. Benar, masuk. Ya Tuhan, Ki. Aku akan mencari pertolongan. Baiklah. Tolong, tolong, tolong. Ada apa Nona? Tolong kami Bu. Iya, tapi apa yang terjadi? Mari ikut saya Bu. Oh, ya ampun, apa yang sudah terjadi padaku Nona? Entahlah, kami pada saat itu hanya mengunjungi Empu. Kami terus panggil dia, tetapi tetap saja tidak ada jawabnya. Saat kami masuk, ia sudah tergeletak tak bernyawa. Bu, sungguh, kami tidak tahu apa-apa mengenai ini. Ya sudahlah, lebih baik kita memakamkannya karena beliau hanya sebatang kara. Baiklah. Hei, lihatlah apa yang kubawa. Memangnya apa yang kau bawa itu? Ini keris baru milikku, Sakti Mandraguna. Kalian pasti tidak punya kan? Allah, aku tidak percaya itu keris milikmu. Coba lihat keris milikmu itu. Aku sih sekedar memastikan saja. Wow, alangkah bagusnya keris ini. Bentuknya, lengkuknya, dan warnanya sangat mempesona. Tapi tidak termasuk pemiliknya. Alah, kau pasti iri kan? Pasti engkau terpukau dengan keris ini. Ngarep sekali kau. Bolehkah anak umat kerismu? Silakan. Bagaimana? Indah bukan? Apakah kau mau pinjam? Benarkah kau sudah meminjamkannya? Ya tidaklah. Kenarok, ini keris milikmu. Terima kasih ya. Tapi kau jangan memperlihatkan pada orang-orang bahwa keris ini milikmu. Soalnya mereka sudah mengira bahwa keris ini milikku. Tenang saja, aku tidak akan memperlihatkan keris ini kepada orang-orang. Aku membelinya hanya untuk sekedar koleksi saja. Wah, baik sekali Kenarok. Sekali lagi, terima kasih ya Kenarok. Kenarok, kemarin baru saja Tumapel mendapatkan penghargaan dari kota ini. Tapi sayangnya kau tidak mendampingiku kemarin.
Padahal pemenang ini juga berkat dari bantuanmu. Tidak perlu berlebihan, Paduka. Hamba senang apabila hamba dapat membantu Paduka. Paduka, ada serangga besar di punggungmu. Oh iya, tolong singkirkan serangga ini. Sudah, Paduka. Terima kasih. Apa yang kau lakukan pada suamiku, Ken Arok? Dengar, Kandedes, aku melakukan semua ini untukmu, demi kau. Untuk apa? Aku tidak menyangka kau begitu, Ken Arok. Aku tahu kau tidak nyaman dengannya. Kau hanya menggunakan topeng kebohonganmu di depan umum. Kau sebenarnya tersiksa. Kau tahu di mana, Ken Arok? Itu tidak penting. Yang terpenting, aku sudah membunuh lelaki yang keji dan kejam ini. Ken Dedes pun masih tidak menjawab karena tangisnya yang mendalam terus berujung lama. Tak lama Ken Arok memanggil para prajurit di istana. Tolong prajurit, kemarilah. Apa yang terjadi kepada Paduka? Paduka dibunuh oleh seseorang. Dan yang mulia Kandedes telah menemukannya seperti ini. Sepertinya saya mengenali keris ini. Keris ini punya kebu hijau. Kau yakin menuduhnya? Saya sangat yakin karena kemarin dia memamerkan keris ini ke orang-orang di istana. Sudahlah, jangan berisik. Cepat kita cari siapa pembunuhnya. Setelah itu kita akan menyemayangkan Paduka. Kandedes, kau masih marah padaku? Aku tidak tahu harus mengatakan apa padamu. Apakah kau harus berterima kasih jika kau telah membebaskanku? Atau apalah, aku tidak mengerti ini semua. Para pengawal kerajaan menyeret Kebo Ijo secara paksa ke istana untuk dihakimi dan disaksikan para warga karena Kebo Ijo telah dituduh membunuh pemimpin kerajaan Tumapel. Jadi kau pembunuhnya? Bukan aku, Ken Arok. Sungguh, bukan aku. Kau tahu ini keris milikmu. Para warga tahu bahwa ini milikmu. Wahai para warga semuanya, Betul. aku yang beritahu bahwa keris itu adalah Selang beberapa hari, Ken Arok melamar Ken Dedes untuk menjadi istrinya. Kandedes, ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu. Perihal apa itu, Ken Arok? Sudah lama aku mendam perasaan ini. Aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Ya, aku bersedia, Ken Arok. Ken Arok dan Ken Dedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung pun mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anusapati. Anusapati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya, Toh Jaya. Ibunda, mengapa Ayahanda lebih menyayangi Toh Jaya daripada aku? Apa jangan-jangan benar apa yang orang bilang, bahwa aku bukan anak kandung dari Ayahanda? Benar, Nak. Ayah kandungmu telah meninggal dunia di saat kau masih dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahumu karena ibu rasa itu lebih baik. Jadi ternyata apa yang orang bilang itu benar. Pantas saja Ayah lebih menyayangi Toh Jaya. Ayah kenapa pada saat itu meninggal? Ayah kandungmu dibunuh oleh seseorang, Nak. Katakan padaku, Bu, siapa pembunuhnya? Mengapa Ibunda diam? Apakah Ibunda menyembunyikan sesuatu dariku? Baiklah, anakku. Mungkin udah saatnya kamu tahu. Orang yang membunuh ayahandamu, ia adalah Ken Arok. Benarkah Bunda? Aku tak percaya dengan semua ini. Benar, Nak. Maafkan Ibunda baru mengatakannya sekarang. Keparat. Aku tidak akan biarkannya hidup tenang. Dia harus membayar apa yang dia lakukan. Jangan, Nak. Engkau tidak tahu bagaimana Ken Arok. Ibu hanya tidak mau engkau kenapa-napa. Setelah itu di kamar, Anusapati merencanakan untuk menghabisi Ken Arok. Ken Arok harus mati. Tapi aku tidak mau menghabiskannya dengan tanganku sendiri. Aku tahu siapa yang bisa diandalkan. Anusapati pun menemui Ki Pangalasan, meminta bantuan untuk menghabisi Ken Arok. Pangalasan, aku ingin menghabisi Ken Arok.
Apakah kau ada saran untuk menghabisinya? Aku mempunyai ramuan ini. Pakailah untuk membunuh Ken Arok. Baiklah Ki Pangalasan. Terima kasih. Yang mana minuman untuk raja? Ini pangeran. Baik, terima kasih. Ini minuman untukmu Ayahanda. Mengapa kau yang mengantarkannya? Aku hanya ingin saja Ayahanda. Baiklah, terima kasih. Sama Ayahanda. Setelah Ken Arok meninggal karena diracuni oleh Anusapati, maka kerajaan Tumapel dipimpin oleh Anusapati, anak dari raja sebelumnya, Tunggul Ametung. Larasati, aku tahu kau sakit hati dengan Anusapati karena dia telah memilih wanita lain dan mengkhianatimu. Benar, aku memang sakit hati olehnya dan aku sangat benci badannya. Dengan itu, aku ingin mengajakmu bekerjasama untuk menghancurkannya. Caranya? Anusapati, tolong aku sangat butuh bantuanmu. Tapi kau bukan sahabat-sahabatku lagi. Aku mohon bantuan kali ini saja. Aku berjanji aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau butuh bantuan apa? Mari ikut denganku. Larasati berhasil mengarahkan Anusapati ke tempat yang sudah ia dan Tohjaya rencanakan. Saat Anusapati lengah, Tohjaya langsung beraksi hingga Anusapati meninggal. Tohjaya pun naik tahta menjadi raja, menggantikan Anusapati yang meninggal. Namun tak berlangsung lama, sebab banyaknya mendapat protes dari warga dan elit istana. Akhirnya, kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggauni. Wahai warga-wargaku, aku sudah tua, maka kerajaan Singosari ini akan ku percayakan kepada putraku, yaitu Kartanegara. Maka sambutlah raja baru kalian. Salam hormat Paduka. Saya kemari ingin mengajak Paduka berdamai agar tidak melakukan perlawanan lagi kepada kami. Bagaimana Paduka? Mohon maaf, saya tidak mau. Tapi Paduka, Silahkan keluar. Salam hormat Paduka, saya mendapatkan kabar bahwa Jaya Katwanggusa akan menyerang Singosari. Apa-apaan ini? Sialan, kau boleh pergi Winarti. Baik Paduka. Dayang, tolong panggilkan Raden Wijaya dan Ardajaya. Baik, Paduka Raja. Raden Wijaya dan Ardajaya, kalian dipanggil Paduka Raja. Kediri, lusa akan melakukan penyerangan terhadap Singosari. Maka dari itu, aku mengutus kalian untuk memimpin perlawanan ini. baik Ayahanda. Mengapa kau diam saja, Ardajaya? Aku tahu apa yang ada di benakmu. Maka dari itu, aku memberi waktu 1 malam untuk kamu berpikir. Salam hormat Paduka Raja. Ada apa, Winarti? Hamba mendengar bahwa Paman Ardajaya di Kediri. Beliau sudah bergabung dalam pasukan penyerang Kediri. Apa? Sudah kuduga. Kau boleh pergi, Winarti. Baik Yang Mulia. Apa? Kanda lebih memilih untuk membela ayahnya? Kau sungguh tega, Kanda. Kau telah meninggalkanku. Sudahlah anakku, kau harus meninggalkan dia. Tapi Bu, Keesokan harinya, perang pun tak dapat dihindari.
Karena kekurangan personal, akhirnya Singosari kalah. Kartanegara meninggal dalam tragedi ini. Maka runtuhlah kerajaan Singosari.